Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya ucapkan banyak-banyak syukur terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Khalid bin Abdul Somad, Menteri Wilayah Persekutuan. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 60 menit. Selepas itu saya akan menjawab soalan-soalan dalam soal jawab. Manakala Islam sampai ke Andalusia, Andalusia itu sekarang Spain, Europe. Bila saya mengajar di universiti, saya sampaikan kepada penuntut-penuntut Andalusia, banyak juga yang tak tahu. Tapi bila saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahu. Ketika Islam sampai ke Andalusia, maka orang putih ini confused, bingung, apa Islam ini sebenarnya? Sebab sebelum itu mereka dapat maklumat bahawa Islam ini dibawa oleh seorang perompak, oleh seorang penjahat, oleh seorang nabi palsu, oleh seorang yang suka membunuh orang, menumpahkan darah. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama mereka berfikir, bagaimana mungkin seorang nabi palsu yang jahat, berompak, suka membunuh, tapi dia sudah membina sebuah peradaban yang besar. Dulu orang Arab jahiliyah itu bila ada anak perempuan lahir, dia kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika perempuan-perempuan yang kecil itu mati, dikubur hidup-hidup di dalam gurun pasir yang panas. Bi ayyi dzambin qutilat. Untuk apa mereka dibunuh? Lalu kemudian yang mereka katakan nabi palsu ini mengangkat harkat, martabat, darajah perempuan. Perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup, tapi dia mengajarkan man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia masuk surga. Mungkinkah ini ajaran seorang nabi palsu? Lama mereka berpikir. Mungkin dia palsu tapi yang tak jahat sikit. Dulu mereka tahu bahwa yang paling mulia adalah Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu adalah Arab yang tidak Quraisy. Di bawah Arab yang tidak Quraisy adalah orang berkulit putih daripada Persia, daripada Rom, tapi kulit dia putih. Yang paling bawah sekali adalah orang Afrika, Habasya, Abyssinia, Ethiopia sekarang, Eritrea, Ethiopia. Saya dah sampai ke Eritrea, Ethiopia. Warna kulit orang di sana 2 saja, hitam dan hitam sekali. Dulu ada kotak-kotak manusia, paling tinggi Arab Quraisy, di bawah itu Arab tak Quraisy, di bawah itu orang berkulit putih, di bawah itu yang berkulit hitam. Tiba-tiba saja dia datang mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah. Lalu kemudian dia katakan manusia ini sama di hadapan Allah. Mereka pun berfikir, ajaran apa ini? Kalau memang dia nabi palsu, mengapa dia mengajarkan kebenaran-kebenaran? Lama mereka berfikir. Akhirnya mereka buatlah sebuah kajian, satu fakulti khas, namanya Islamic Studies. Maka lahirlah para orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang putih, orang barat yang mengkaji tentang timur. Orang timur yang mengkaji tentang barat, oksidentalis. Orang barat yang mengkaji tentang timur, mustasyrik, syarq timur. Mustasyrik, orang barat, orang putih, orang Spain, orang Inggris yang mengkaji tentang Islam.
Sebab mereka merasa apa Islam ini sebenarnya. Akhirnya mereka mempelajari terus, setengahnya ada yang bersyahadat. Awalnya mereka ingin mencari kesalahan kelemahan Islam, tapi akhirnya mereka bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya adalah Leopold yang merubah namanya menjadi Abdullah. Ada pula seorang bernama Abdul Ilah, itu juga daripada orientalis. Ada pula di Perancis, Paris itu dia robah Roger Jaroudi, yang dia masuk penjara sebab dia mengatakan orang Israel membina negara itu berdasarkan daripada usturah, legend, bukan pada fakta yang nyata. Mereka mengatakan dunia ini akan mereka kuasai, itu semua berdasarkan legend, mitologi. Maka kemudian dia dituntut dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tetap istiqamah kerana dia meyakini itu suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkinkah seorang nabi palsu mengajarkan dari bisikan-bisikan syaitan, tapi kemudian belum sampai 100 tahun dia meninggal dunia, Islam sudah tersebar sampai ke Al-Qazwain. Orang Arab menyebutnya Bahrul Qazwain. Makanya kita mengenal Imam Al-Qazwaini. Al-Qazwaini dari Bahrul Qazwain. Orang putih menyebutnya sebagai Caspian Sea. Dekat dengan Moskow, Russian sekarang. Siapa sahabat Nabi yang sampai ke Bahrul Qazwain? Dia adalah Hudzaifah. Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman sampai ke Bahrul Qazwain. Di sana umat Islam sudah berkembang dan mereka berkonflik, berikhtilaf tentang masalah qiraat. Hudzaifah ibnul Yaman balik ke kota Madinah Al-Munawwarah, menjumpai Khalifah Utsman ibnu Affan, mengatakan kepada Utsman, itu orang Islam di Bahrul Qazwain sedang berkonflik, ikhtilaf. Setengah mengatakan ini Quran, setengah mengatakan ini tafsir Quran. Sebab mereka tidak hafaz Al-Quran. Maka Utsman bin Affan pun menyatukan semua mushaf-mushaf, dicetak menjadi satu, dibezakan antara yang Quran dengan yang bukan Quran. Itulah yang ada sampai pada kita hari ini yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Bukan Utsman bin Affan membuat Quran, tapi sebelum itu mushaf Quran ini ada yang bercampur dengan qiraat syazah, ada yang bercampur dengan tafsir, sehingga mereka ikhtilaf di Bahrul Qazwain, di Caspian Sea, di Rusia sudah sampai masa itu. Pada masa Utsman pula Islam sudah sampai Nun, jauh di sana, tempat matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu bahasa Arabnya ghurub. Negeri tempat matahari tenggelam disebut dengan Maghrib. Matahari tenggelam waktunya adalah Maghrib. Salat yang dilaksanakan saat matahari tenggelam, salat iyalah takkan Isya. Oleh sebab itu maka ada suatu negeri bernama Maghrib. Bila sekarang kita sebut Maghribi, itu maknanya Maghribi hanya Maroko saja. Tapi dulu yang namanya Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maghrib, Mauritania. Keempat negeri ini disebut negeri Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Bagaimana mungkin kalau dia seorang nabi palsu, seorang yang mendapat bisikan dari iblis dan syaitan? Bagaimana mungkin ajarannya sudah sampai 40 tahun belum sampai kematiannya, ajarannya sudah sampai. Bila kita letakkan kota Makkah Madinah itu di tengah, maka Bahrul Qazwain itu di kanan dan Maghribi itu di kiri. Sebelah kanan ke arah timur Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain. Sedangkan ke sebelah barat Islam sudah sampai ke Maghribi. Siapa yang tak percaya, bukalah Google Map. Tengok Makkah di tengah, Madinah di atas, ke kanan Bahrul Qazwain, ke kiri Maghribi. Nabi menjadi pemimpin di kota Makkah 10 tahun. Selepas itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Makanya Nabi mengatakan khilafatun nubuwah arba'una sanah. Pemerintahan mengikut cara Nabi Muhammad SAW arba'una sanah, 40 tahun. Dari mana Nabi tahu 40 tahun? Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Melainkan wahyu daripada Allah. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa. Dia yang memiliki kekuatan. Jibril alaihi salam.
Dari mana orang tahu bahwa Khulafa Rasyidin itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nabi tak ada menyebut nama. Nabi hanya mengatakan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa' rasyidin. Tapi Nabi tak ada sebut nama. Kenapa khulafa' rasyidin hanya sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahaja? Kenapa Muawiyah tak masuk khulafa' rasyidin? Itu berdasarkan hadis khilafatun nubuwah arba'una sanah. Pemerintahan cara Nabi ada 40 tahun. Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Maka berakhir dia pada masa pemerintahan Sayyidina Ali tepat umur Islam 40 tahun. 40 tahun umur umat Islam. Islam sudah berkembang sampailah. Apakah Islam sudah sampai ke negeri Melayu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang-orang putih Europe diantaranya adalah dia yang berpura-pura masuk Islam. Pergi dia ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dia bersahabat baik dengan Imam Masjidil Haram. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia bersahabat baik juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bertukar pikiran, dia belajar bagaimana Nusantara, bagaimana orang di Semenanjung Melayu, bagaimana orang di Sumatera, bagaimana orang di Jawa. Pura-pura masuk Islam. 6 bulan dia di Makkah Al-Mukarramah. Rupanya nama dia pun dia ubah menjadi Abdul Ghafur. Selepas itu dia pun masuk ke Aceh. Dialah Snok Hor Gronj. Murtad. Pada akhir hayatnya dia kembali pada agama yang lama. Maknanya dia masuk Islam hanya ingin merosakkan Islam dari dalam. Sebab Islam ini kalau dirosakkan dari luar, umat Islam dia pantang bila berjumpa dengan musuh. Umat Islam tak pernah mencari musuh. Tapi bila nampak musuh, dia akan bersatu. Dia akan bersama melawan satu musuh. Maka Islam tidak akan dirosak dari luar. Dia akan masuk ke dalam Islam. Pura-pura menjadi orang yang alim belajar Islam. 6 bulan lamanya di Makkah. Menguasai Al-Quran dan Sunnah. Tapi kemudian dia membangkitkan konflik ikhtilaf antar mazhab-mazhab fiqh. Lalu kemudian datang ke negeri Nusantara merusakkan Islam. Dialah yang mengatakan Islam datang pada abad ke-7. Maknanya apa? Bila Islam datang pada abad ke-7 Hijrah, maknanya Islam baru sampai ke Nusantara 700 tahun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa makaru wa makarallah. Mereka ingin membuat tipu daya, wa makarallah. Allah balas tipu daya mereka. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Dijumpailah batu nisan di pantai selatan, di pantai timur Sumatera. Negeri itu bernama Barus. Tertulis di batu nisan itu Fatimah pada tahun 200 Hijrah. Dari situlah seminar yang dihadiri Haji Abdul Malik Karim Amnullah Hamka. Buya Hamka penulis tafsir Al-Azhar pada tahun 60-an. Mereka menghasilkan sebuah seminar. Umat Islam menyatakan bahwa Islam sudah sampai ke Sumatera pada tahun 200 Hijrah. Selepas Nabi Muhammad SAW meninggal. Kalau begitu pada tahun 200 Hijrah itu pada masa siapa? Pada masa Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Kufah sampai ke Mesir pada tahun 200. Dan meninggal tahun 204. Masa Imam Syafi'i, Islam sudah sampai ke negeri Nusantara. Dari Aceh yang disebut Serambi Makkah ini, para ulama kemudian bertebaran ke penjuru Sumatera, ke Semenanjung Melayu, ke Kalimantan, Borneo, sampailah ke Papua. Saya sampai ke Papua, dibawa ke ketua suku, namanya Raja Patipi. Saya diperlihatkan Quran yang terbuat dari kulit kayu. Sampul covernya terbuat dari kulit rusa. Lalu kemudian ditunjukkan pada saya tanya, wahai Tuan Raja Patipi, ini Quran ini dari mana? Kata Raja Patipi, ini Quran datang dari Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah Aceh. Tempat pertama orang Arab melabuhkan bahtera perahunya ketika mereka menjijakkan kaki. Tapi baru ada kerajaan Islam pada masa seorang bernama Merah Selu. Merah Selu tidak Islam. Suatu malam dia bermimpi. Datanglah seorang yang bersorban putih, memakai pakaian putih. Tiba-tiba saja orang itu meludah ke mulutnya. Dan manakala dia terjaga, dia boleh membaca Al-Quran. Dia adalah Merah Selu yang berubah nama menjadi Al-Malikul Saleh.
Al-Malik artinya raja. Saleh, raja yang saleh. Pada abad ke-12 Masehi. Lalu kemudian orang mengatakan, maka pada abad ke-12 Masehi Miladiah itulah Islam sampai. Tidak. Karena tak mungkin orang tiba-tiba saja membina sebuah kerajaan Islam. Islam datang dulu. Islam datang mengislamkan suku-suku, mengislamkan masyarakat. Selepas itu barulah Islam punya kerajaan Islam yang tertua. Oleh sebab itu apa maknanya? Mereka katakan Islam ini datang lambat. Supaya kita berpikir bahwa kita mundur karena Islam datang terlambat. Sebenarnya Islam datang lebih awal daripada yang dikatakan oleh mustasyriqin orientalis. Mereka yang belajar tentang Islam. Khalifah yang paling berhasil mensejahterakan umat adalah bernama Umar bin Abdul Aziz. Meninggal 101. Mudah saja nak mengingat dia. 101 dia meninggal. Apa yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz menantang, memberikan cabaran. Siapa yang boleh berjalan kaki dari San'a ke Darul Bayda mencari fakir miskin untuk berikan zakat, pergilah cari, kata Umar bin Abdul Aziz. Hari ini bila kita hitung dari San'a ke Darul Bayda, Makkah di tengah, San'a di kanan, Darul Bayda di kiri. Asia Afrika, Darul Bayda Maghribi, San'a Yaman. Selepas Yaman, Saudi Arabia. Selepas Saudi Arabia, Jordan. Selepas Jordan, Suriah. Selepas itu, Palestin. Selepas itu, Mesir, Kahira. Selepas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. 10 negara yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satu fakir miskin pun. Hanya 2,5 tahun saja menjadi pemimpin umat Islam. Maka mereka pun berpikir, mungkinkah Nabi palsu? Mungkinkah ajaran yang dari bisikan iblis dan syaitan boleh mensejahterakan umat manusia? Dan pada masa seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Maka dia kumpulkanlah para translator yang boleh mentranslate, menerjemahkan bahasa-bahasa Greek Yunan ke dalam bahasa Arab. Dia buatlah sebuah lembaga bernama Darul Hikmah. Dar, rumah. Hikmah, ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Maka dari rumah ilmu pengetahuan inilah kitab-kitab dari Greek yang berbahasa Yunan, berbahasa Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya umat Islam tidak hanya ahli dalam bidang fiqh, bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tapi juga dalam satu hembusan nafasnya, dalam satu tazkirahnya, dia seorang ahli fiqh, tapi dia juga seorang filsuf yang sampai hari ini ada patung dia di Andalusia. Mereka menyebut dia Averroes. Tapi sebenarnya dia adalah Ibn Rushd. Ibn Rushd mazhab dia Maliki. Tempat dia besar di Andalusia. Kitab fiqh dia 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kitab fiqh perbandingan mazhab yang paling tua yang sampai ke kita hari ini adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ditulis oleh Imam Ibn Rushd yang dikenal masyhur dengan Averroes. Kenapa orang Europe, Spain, Andalusia, Spanyol, kenapa mereka membuat patungnya? Mereka tidak mengenal fiqh. Mereka tak tahu fikih taharah, halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan muakkad. Mereka tidak mengenal Averroes sebagai faqih, ahli fiqh. Tapi mereka mengenal Ibn Rushd sebagai seorang filosof yang dari mulutnya fasih. Dia berbicara tentang Demokritos, Thales, Aristoteles. Dia berbicara tentang para pakar-pakar, ahli-ahli dalam bidang falsafah. Itulah Islam. Maka mereka pun berpikir hari ini, mungkinkah ajaran yang agung dan mulia, yang hebat, yang mulia ini dilahirkan oleh seorang nabi palsu yang keluar dari kepala orang yang dapat bisikan dari syaitan? Maka malu-malu mereka masuk Islam. Ada yang juga yang tidak masuk Islam karena kepentingan, karena uang, karena politik. Tapi insya Allah kita doakan semua yang mencaci maki Islam, dia akan mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Bila mereka menulis buku, Masya Allah, tabarakallah. Karen Armstrong menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis sejarah dari mulai Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani, sampai kepada Islam. Lalu kemudian karena dia tertarik dengan Nabi Muhammad SAW, dia tulis History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Buku dia bestseller. Semua orang suka. Sebab dia menulis bukan kerana dia Islam. Bukan kerana dia umat Muhammad SAW.
Kalaulah yang menulis tentang sejarah Nabi itu adalah Abdus Somad, lalu kemudian dia puji-puji Nabi, orang akan berkata apologi. Tentulah Abdul Somad memuji Nabi sebab dia nak dapat syafaat Nabi. Kenapa Abdul Somad memuji-muji Nabi? Sebab dia nak mencari perhatian Nabi. Dia ingin mendapatkan syafaat Nabi. Dia ingin masuk surga bersama Nabi. Tapi ini orang yang tidak mengenal Nabi. Dia baca tentang Nabi. Dia buatkan sejarah tentang Nabi. Lalu kemudian dia pun berbangga bercerita tentang Nabi. Apakah dia percaya kepada Nabi? Sampai hari ini mulutnya tidak pernah berkata, aku meyakini Muhammad itu utusan Allah. Tapi mungkin dalam hatinya. Cuma yang jadi masalah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iman baru diakui kalau ada 3. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Hati mesti yakin. Tapi yakin di hati saja tak diterima. Mesti dilafalkan di mulut. Maka dia mesti bersyahadat. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalimah itu letaknya bukan di mulut. Tapi dalam hati. Ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Diciptakan Allah lisan, lidah. Untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang hanya dalam hatinya, tidak mau dia ucapkan di mulutnya, tidak diterima Islamnya. Orang yang mengucapkan syahadat di mulutnya, tapi lain hatinya, lain di bibir, lain di hati. Bukan judul lagu. Orang yang lain di mulutnya, lain di hatinya, maka mereka adalah munafik. Orang munafik tidak hanya masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya keraknya neraka. Bila ada orang bertanya, Ustaz Somad, orang munafik masuk neraka tak? Tidak. Tapi dia di keraknya. Lebih panas lagi daripada neraka. Kalau neraka itu berpintu-pintu dari bawah hingga ke atas, apinya dari bawah, maka orang munafik letaknya paling bawah. Kalau ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasul utusan Allah, yakin hatinya, tapi dia tak mau beramal. Salat tidak, puasa tidak. Tapi dia yakin Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul Allah, tapi dia tak mau salat, tak puasa. Maka dia fasik. Orang yang mengaku di mulutnya yakin di hatinya tapi tidak beramal, fasik. Orang yang yakin di hatinya tapi mulutnya tidak mau berkata, kafir. Orang yang berkata di mulutnya tapi hatinya tidak, munafik. 3. Maka ini mesti kita bezakan. Adapun orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fasik dan munafik. Kita termasuk orang yang beriman insyaallah. Nah, selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasyrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi SAW selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat. Bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudhayarat. Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung di atas pokok kayu. Lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam, Syam sebelah kiri, artinya sial. Orang Malaysia sebut sial juga. Tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman. Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu, kemana burung ini terbang. Kalau pergi ke arah kiri, Syam. Macam mana? Awak pergi niaga tak? Tak, saya tidur je lah. Sebab tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini. Man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan, rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha, sebelum berangkat kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
Islam mengajarkan rezeki milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata, yang merayap di atas muka bumi ini, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini setengah orang bila tidak dia fahami tafsirnya dengan baik, ini juga boleh membuat orang malas bekerja. Saya tidak ingin tazkirah tausiah saya ini didengar sepotong-sepotong sekerat-sekerat. Yang mengantuk-mengantuk, cuba buka mata baik-baik. Saya takut ayat ini dia dengar setengah-setengah, esok pagi dia tertidur. Manakala dia dijagakan, awak tak pergi ke office. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diluruskan pemahaman. Islam datang menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul. Takhayul diambil dari kata khayal. Khayal maknanya illusion. Orang berpikir tidak kepada fakta, lebih kepada khayalan-khayalan dia. Maka Islam melarang itu semua. Islam meyakini bahwa dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wahai pokok kayu, wahai gunung, wahai berhala, terimalah kurbanku ini. Maka wal ansab dilarang dalam Islam. Wal azlam, dia ambil anak panah. Azlam, anak panah 3 buah. Anak panah 3 buah dimasukkan ke dalam tabung bulat di dalam Kaabah. Dia putar, dia pusing. Selepas dia goncang, selepas itu dia pejamkan mata, dia ambil. Anak panah ada 3, dia tulis na'am, la, kosong, tak ada tulisan apa-apa. Bila dia ingin pergi, bila dia ingin menikah, bila dia ingin berusaha, bila dia ingin membuat kebun, maka yang pertama dia lakukan, dia guncang azlam ini. Selepas itu dia ambil. Kalau tertulis di anak panah yang dia ambil itu tertulis na'am, maka dia pun tanam. Aku esok bertanam korma atau tidak? Bila dia guncang, dia ambil tulis na'am, dia tanam. Bila dia guncang, dia tulis la, maka dia tak tanam. Bila dia guncang, dia ambil, tak ada tulisan. Dia ulang sekali lagi. Maka Islam datang mengharamkan ini. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, rijasun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah ini semua. Islahul far, memperbaiki individu muslim, memperbaiki syakhsiah kepribadian seorang muslim, berawal dari akidah. Sebelum kita